Halo teman-teman. Jadi kali itu aku bakal ceritain full experience dari awal sampai akhir. Gimana sih pengalamannya di final Fiksi 2024 bareng aku Dika, terus ada Akila, ada Kak Fiska, terus ada Mas Ben, Kak Bia, dan juga Kak Sabina. Nah, long story short kita itu berawal dari ketika itu kita zoom bareng-bareng kontingen finalis Jatim dari seluruh bidang itu dipertemukan untuk kayak pembekalan dan juga sharing gitu pengalaman tahun-tahun lalu itu ketika menang itu prosesnya kayak gimana sih. Nah, cerita itu bakal kita ceritain kali ini. Dimulai dari enggak mau bawa kayak ngumpulin semua kontingennya, terus sharing. Kita tuh bisa tanya ke pemenang yang tahun lalu, pembimbingnya itu kayak gimana. Nah, awal itu sebenarnya kita kayak ngerasa canggung gitu karena kita mau ketemu kompetitor gitu. Dan di sini kita pengen lihat kompetitor itu kayak gimana sih, terus bentuknya dan karyanya itu kayak gimana gitu. Ada momen ketika kompetitor kita itu tanya tuh ke panelis atau pembicaranya, yang intinya tuh kita tuh belum ada pendapatan, sedangkan kita itu bidangnya teknologi digital dan pengembangan usaha. Nah, kira-kira perlu kayak gimana tuh untuk bisa dibilang ngakali atau biar tetap lolos di finalnya gitu. Untuk menjawab pertanyaan dari juri perihal pendapatan kami masih terhitung Rp0 karena belum memenuhi persyaratan monetize. Sedangkan kami dari pengembang usaha mohon bantuannya Bapak. Terima kasih. Nah, kita itu juga sempat tanya terkait alat kita gitu, Revive, karena alatnya itu besar banget. Ukurannya tingginya itu 160, lebarnya 100 cm gitu. Yang pasti nggak bisa dibawa pesawat dan harus dipertimbangin buat naik transport, untuk naik truk atau ekspedisi yang mahal banget lah. Nah, kita tanya gimana kira-kira apakah wajib dibawa atau enggak? Perkenalkan, saya Akila dari SMK Kemanan. Izin bertanya Bapak dan Ibu, kebetulan untuk produk kami alatnya cukup besar. Dalam menanggapi hal ini, kami membuat video demonstrasi alatnya yang nantinya akan disubmit ke portal. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi nilai? Lalu kira-kira apa saja aspek atau faktor penilaian untuk video demonstrasi alat tersebut? Dan satu hal lagi, kira-kira aspek apa yang dilihat dari juri? Apakah lebih alat atau aplikasi yang kita kembangkan? Atau lebih ke sejauh mana kita menjalankan usaha dan keberlanjutan usaha untuk kedepannya? Terima kasih. Nah, tapi kalau dari pematerinya itu respon kok bisa tuh gimana pun juga dibawa gitu, karena itu karya-karya. 2019 dulu ada fiksi di dinas pendidikan ini Pak, diadakan di Batu. Kala itu alhamdulillah dia dari SMA Nganjuk. Kalau nggak salah dia bikin alat otomatis apa itu namanya, petelur itu loh, menghitung telur, bukan menghitung telur. Jadi yang bertelur yang apa namanya, yang terus sekian nutrisi makna sekian terkendali ya. Dan itu pada waktu itu guru dan sekolah sepakat membawa produknya ke sana pada waktu pameran sekaligus presentasi. Dan pengalaman dari tahun lalu itu ya benar-benar dibawa gitu, meskipun alatnya misalkan alat masak besar gitu, kalau mau perlu dibawa ya dibawa gitu. Tapi pada akhirnya kita putuskan buat ngakali itu dengan bikin video gimana kita ngembangin alatnya dan juga cara kerja alatnya kayak gimana gitu. Dan juga kita confirm ke adminnya misalkan kita ganti sama video kayak gimana gitu. Dan oke. Tapi dari selepas itu semua yang penting kita dapat makan.
Aku makan guys ini guys. Buat sendok. Padahal kita pakai tangan ya. Oh iya ini. Ini sambal sama kecap. Kecap. Ayamnya lumayan lah ya. Lumayan Ayam besar. kuku apa? Terong. Ada terong, sambal terong, terus ini tahu, ada mie bihun sama ini apa namanya? Kering tempe. Kering tempe. Alright. Pulangnya dari Dinas Pendidikan Jatim, itu kita belum bisa santai karena hari itu hari terakhir pengumpulan buat final, buat kirim pitch deck, terus foto produk, poster, dan masih banyak lagi di hari itu. Jadi kita pulang dari situ sampai malam tuh tetap ngerjain itu. Sampai saking capeknya itu, Mas Ben itu sampai tepar, lemes, ngeblak di lantai, dan Kak Tuiska itu mimisan saking capeknya. Semua kita di sini sedang ada di lab 2 dan hari ini adalah tanggal 20 di mana batas terakhir untuk upload poster, PPT, video pitching dan juga yang lain-lain gitu. Ini final semua. Di sini ada makhluk pertama. Gila. Dika gila. Ini salah satu member yang akan berangkat. Namanya siapa namanya? Dia, hai. Halo. Halo. Terus yang kedua ada Sia. Yang gila itu yang video real. Namanya siapa namanya? Gila. Namanya siapa? Astagfirullah. Ini salah satu member juga. Ini lagi buka ChatGPT. Tidak bisa. Nah ini yang paling sigma sih. Wuh. Ini yang pakai Mac salah satunya. Sedang fokus melihat dari tadi slide closing ya dari tadi. Namanya siapa namanya? Terus ini ada yang lagi diskusi. Bentar. Kalau seumpama masa Nah, ini ada member. Semakin banyak. Akila namanya. Saking capeknya. Fiksi guys. Fiksi gini ya. Ya Allah. Iya sih di lantai aja. Ya boy. Fiksi kor. Lihat guys, darahnya tuh guys. Ya apa ini? Kok bisa? Oh udah. Apa? MC-nya guys, pelakunya. Dah. Kok bisa? Gimana tadi? Itu belum pulang karena aku sama Akila itu perlu submit satu lomba lagi. Itu namanya Samsung Soft for Tomorrow. Itu bener-bener baru kekirim. Oke, sekarang detik-detik 4 menit lagi. 4 menit lagi kita akan submit. Sudah siap ini. Cross check. Final. Pakai SMKS apa SMK Telkom Malang? Submit. Yeay. Apa lagi nih?
Gak mau submit. Oke, yeay. Terima kasih telah mengumpulkan file dan video pitching melalui kamu dan tim. Good luck. Yeay. Tahap 2. Langsung menekan. Fiksi. Mana ya? Summering healing stick. Udah mau acit ya? Oh, udah. Ini mah seminar aja. Bisa dong, bisa. Berapa menit lagi kawan-kawan? 3 menit lagi. Let's go. Ayo lo 2 menit lo. Oh tambah dicecek ya? Ayo lo. Bisa di. Bukan dari HP. Reduce. Ayo lo. Reduce, cari reduce. Allah. Dipegang. 2 menit bisa. Iya. Akibat sering. Iya tuh, iya. 9 menit nih. Bisa. Udah itu, iya. Iya, ini. 2159. Let's go. Sampai. Lama banget. Maaf ya refleks. Akila langsung kamu. Aduh. Seprasra itu, Cok. Ayo lanjut. Lanjut apa? PPT. Astaga. Astagfirullah. Nah, di final fiksi itu kan ada presentasi terus sama expo. Nah, presentasi ini kan disiapin dan juga expo pasti juga disiapin, ya dong. Nah, kalau bisa itu saran-saran dari yang sebelumnya itu kita dengar kalau bisa itu dari sekarang itu udah dikonsep dan juga disiapin apa sih yang mau dihias dan mau dibentuk kayak gimana gitu. Nah, kalau di booth kita itu simpel aja gitu kan karena dari luar kota. Tapi yang di daerah Jakarta itu ada yang niat banget sampai kayak cetak banner, terus ada yang kasih lampu-lampu, kasih misalkan ada alatnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita simpel aja sih, kita cuma bawa poster yang pasti ukuran A1, terus ada poster A3, ada roll banner, terus ada kayak tempelan-tempelan gitu, brandingan, terus brosur dan juga kartu nama. Nah, itu kita 3 tim itu bareng-bareng ngeprintnya sama-sama gitu. Ditaruh di box kontainer yang sama biar pas berangkatnya bikin naik pesawat itu gampang. Yang sini, nah ya, parkir sini aja. Di sini mau udah pesen tadi terus mau diganti atas nama siapa? Di sana. Ini tadi saya udah pesen terus tak diganti. Iya. Arsyad Ali. Ya. Udah ya Pak? Ya. Saya Siap. Terima kasih Mas. Iya.
udah selesai sih sebetulnya. Coba lihat ya. Nah ini kita gabungin ketiga tim itu jadi satu box. Jadi nggak bisa misah, biar enak nanti pas expo tinggal bawa dari hotel kali ya, dari hotel langsung bawa dari dekat Kita kali ya. ke kamar cowok. Oculus dibawa ya. Nah ini tadi stiker yang udah aku cetak tadi. Mantap. Sama ini brosur. Oh iya ini poster ukuran A1. Yang A3 udah ya. Coba. Poster Nami Adam. Ini ya. Oke, ini ada Mas Feni dan Mbak Rizka, kemudian ada Akila sama Dika. Tika, asal ya? Ya. Tika, panggilannya Tika, kemudian ada Sabrina sama Dian. Oke. Nah di hari Senin tuh H-1 sebelum kita berangkat, kita tuh kayak ada acara pelepasan gitu tuh di sekolah. Kayak semacam pelepasan setiap kontingen gitu sih. 3 kontingen dari puluhan kontingen yang kemarin sudah mengikuti seleksi, alhamdulillah 3 ini lolos nasional. Ini Dika. Ya, coba. Oke, semuanya lah ya. Ya, Pak. Fokus berangkat adalah untuk berjuang, ya. Tidak mikir yang lain-lain. Setelah pelepasan kita ngelakuin yang namanya pitching day. Nah pitching day itu kayak latihan kita gitulah, presentasi sebelum nanti kita presentasi langsung nih di hadapan juri. Tapi pitching day kita nggak main-main loh, kita juga dihadapin sama 4 juri sekaligus. Yang pertama itu ada dari praktisi. Nah praktisi sendiri ini tuh dia itu lebih ngebahas di bagian bisnisnya. Nah selanjutnya itu ada di bagian akademisi. Akademisi ini lebih menjelaskan ke struktur presentasinya. Selanjutnya ada di profesional nih. Nah profesional itu kayak ngejelasin nih alat-alat IoT, VR, pemrograman, dan lain-lain. Nah, yang keempat, ada alumni dari SMK Telkom sendiri yang menjuari fiksi medali emas, yaitu Kak Nabila Rozan. Kak Nabila ini sharing-sharing pengalamannya fiksi tahun lalu sampai dia dapetin medali emas. Halo semuanya, jadi ini sudah jam 7.24 pada hari Senin dan kita mau latihan pitching ya guys ya. Ya, gimana? Sedikit grogi guys karena kita spontan, ya, dia tidak bisa berbicara guys karena memang ya keterbatasan tenggorokan mungkin ya. Ada. Nah sebelum pitching day aku tuh ngerasa kayak seumpama analisis SWOT-ku itu kayak masih berantakan gitu. Sedangkan setelah pitching day itu mulai lebih tertata dan lebih fokus kepada bisnisnya. Hai Dika. Nah, hari keberangkatan pun tiba, kita berangkat dari Bandara Abdurrahman Saleh ke Bandara Halim Jakarta. Kita milih Bandara Halim karena dia itu lebih dekat dari venue-nya. Nah, ketika di bandara sendiri pun Sabrina sama Bia itu ngebawa alatnya yang berupa tong sampah. Itu tuh ngehabisin 50.000 sendiri. Hai. Dia mau naik. Nih. Pegang. Aku mau video.
Selamat pagi para teman kami yang terhormat, atas nama Batik Air, Kapten Taufan Erlangga dan seluruh awak mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batik Air. Udah 758 Delta dekat tujuan Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Oke guys, kita dapat roti. Aku mau makan roti. Sampainya kita di Jakarta, ternyata Jakarta itu hujan deras banget. Kita hampir kejebak di pesawat itu hampir 1 jam kalau nggak salah. Terus kita takut banget nih barang-barang kita kebasahan. Tapi alhamdulillahnya barang kita bisa sampai di tangan dengan aman. Enteng. Aku berekspektasinya berat ya mesti ya. Nah, waktu berangkat itu kita PP naik pesawat, dan itu tuh semua akomodasinya dikasih sama Puspresnas. Jadi kita nggak ngeluarin uang sedikit pun. Kita sudah registrasi, sekarang si siapa nggak tahu mau regis, mau ngambil kunci, ada yang Sama ngambil makan, makan ya. aku sama Arsyad mau ngambil kit di Ya. lantai 3. Nanti oh ya. Nah, hotelnya itu kita dapat di Mercure Hotel Gatot Subroto, yang mana hotelnya itu deket sama lokasi utama kita buat pameran dan acara lainnya. Jadi kita jalan itu sekitar 800 meter aja kalau nggak salah. Pas sudah sampai, kita langsung ngurusin banyak banget hal. Mulai dari registrasi ulang, ngambil voucher, kunci hotel, makan, dan banyak banget lah pokoknya. Hai guys, kita habis ngambil, wah mantap, apa nih? Merch. Kit. Let's go, kita kembali ke bawah. Kita mau makan. Nah, setelah sampai di hotel, aku sama teman-teman pun masuk ke kamar masing-masing, dan malamnya kita diajak ke Smesco untuk jalan-jalan dan dibagi per bidangnya. Nah, ketika di Smesco sendiri, kita itu ada briefing setiap jurusan, dan juga kita dikasih tuh ID card yang bisa dijadiin sebagai e-money. Nah, Smesco sendiri adalah tempat untuk kita nanti expo, sedangkan presentasinya itu ada di Hotel Mercure. Halo teman-teman semua. Kenalkan aku Arsyad ARS JAD. Dari SMK Telkom Malang, kategori pengembangan dari tim The Next Way. Jangan lupa follow IG ku ya. @arsyadam.id. Nah, pulang dari Smesco, kita tuh kumpul di kamarnya Mas Benny atau kamarku buat latihan presentasi. Nah, bagusnya itu TV-nya itu ada slot langsung HDMI. Jadi kita tinggal bawa kabel HDMI yang kecil atau pendek, terus colok ke laptop. Jadi simple banget buat latihan presentasi dan oke gitu. Nah, tim Revive kebetulan kan dapat urutan kedua. Terus Ecotrop itu urutan agak sore, dan Pandu itu urutan pagi sekitar 3 atau 4 gitu. Kaget kalau guys, kita latihan presentasi untuk terakhir malam ini. Belum, besok pagi masih. Ya. Ini bisa dibeli lagi pakai poin. Dan produk yang
cakep. Ekonominya sangat menguntungkan, tapi di sisi lingkungan justru sebaliknya.